Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kesengsaraan bukanlah nasib, tetapi kesengsaraan lebih tepat saya katakan sebagai sikap hati. Ada banyak orang yang selalu berkata bahwa ya saya hidup sengsara, dan dari mulai ayah saya, lalu bahkan kakek nenek saya, semua kita adalah orang-orang miskin, orang-orang sengsara. Ya mungkin memang nasib kita, takdir kita memang begitu. Tetapi lebih tepat saya katakan bahwa miskin, sengsara itu bukan takdir, itu bukan nasib, tapi lebih daripada itu saya selalu katakan bahwa itu sebetulnya sikap hati. Kadangkala memang sikap hati kita yang menuntun kita pada kesengsaraan, sehingga ada banyak orang yang sebetulnya secara ekonomi kaya, secara kepintaran cukup pintar, tetapi akhirnya hidupnya sengsara. Kenapa? Karena sikap hatinya itu, karena karakternya itu yang akhirnya menuntunnya pada kesengsaraan. Tetapi dari mulanya Allah tidak pernah menciptakan kita untuk hidup sengsara. Allah dari mulanya menciptakan kita untuk hidup berkuasa. Allah dari mulanya menciptakan kita untuk hidup berkemenangan, untuk hidup berkelimpahan, untuk hidup dengan berkat-berkat Allah, sehingga dijauhkan dari sengsara, tetapi justru dituntun kita pada hidup yang berkelimpahan. Tetapi kalau kita tidak menjalani perintah-perintah Tuhan, karena betul Allah rancangkan berkat, betul Allah rancangkan kelimpahan, tetapi juga ada tugas, ada tanggung jawab yang harus kita emban, yang harus kita laksanakan, yang harus kita kerjakan sampai kita mencapai kehendak Tuhan yang sempurna itu. Tetapi kalau janji Tuhan sudah disampaikan, tetapi kita tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, akhirnya segala berkat yang sudah dirancangkan Tuhan dalam hidup kita dicuri oleh kegelapan, sehingga akhirnya yang ada hanya air mata, kesengsaraan dan kemiskinan. Tapi waktu kita jalani perintah-perintah Tuhan, kita pegang janji-janji Tuhan, maka kita berkata segala berkat ini akan datang dan mencapai engkau. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita sedang membahas tentang orang yang sengsara. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang sengsara di sini tidak saya identikan dengan orang yang kekurangan secara materi. Nah, tetapi saya mau bicara tentang orang sengsara secara global. Ada banyak orang yang mungkin secara materi tidak kekurangan sama sekali, tapi hidupnya sengsara. Sementara ada orang-orang yang secara ekonomi sangat kekurangan, tetapi hidupnya bahagia. Nah, saya mau bicara khusus bagi orang-orang yang sengsara, yang meskipun kelimpahan secara ekonomi, yang mungkin secara orang luar jasmani, secara kasat mata dilihat, wah dia tidak pernah kekurangan, hidupnya berkelimpahan, tetapi justru dalam batinnya dia sengsara. Nah, pertanyaannya sebetulnya siapa orang sengsara itu? Kalau kita lihat dalam Mazmur 119, Mazmur terpanjang atau bahkan pasal terpanjang dalam Alkitab, yaitu Mazmur 119 ayat yang ke-89 sampai ayat yang ke-96. Mazmur 119 ayat 89 sampai 96, demikian firman Tuhan.
Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu semuanya itu ada sekarang. Sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud mau jelaskan di sini bahwa persoalannya bukan pangkat, persoalannya bukan jumlah uang atau jumlah harta yang kita miliki, tetapi di ayat yang ke-92 jelas dia katakan, sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, meskipun aku tetap dalam tugasku, meskipun aku tetap memiliki apa yang aku miliki, maka kata Daud jelas, aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu, haleluya, luas sekali. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-95 saya mau tegaskan di sini. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud menjelaskan kondisinya dalam situasi yang tidak terlalu beruntung. Kenapa? Karena ada orang-orang yang merancangkan kebinasaan baginya, tetapi Daud menyadari walaupun orang-orang merancangkan kebinasaan baginya, tetap ia merasakan kebahagiaan, tetap ia merasakan damai sejahtera, tetap dia merasa bukan sebagai orang sengsara. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena Daud mau jelaskan sebetulnya siapa orang sengsara ini. Yang pertama saya pelajari bahwa orang sengsara adalah orang yang jauh dari Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun uangmu banyak, meskipun pangkat dan kedudukanmu baik, tetapi kenapa hidup kita sengsara? Kalau kita mau jujur, karena kita jauh dari Tuhan. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selalu saya bilang cari uang itu perlu, kejar kedudukan. Kalau memang itu tanggung jawab yang Tuhan berikan buat kita, silahkan. Tetapi saya mau beritahu buat saudara, jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Karena kalau kita mulai jauh dari Tuhan, hidup kita pasti sengsara. Kalau saudara hari ini berkata, "Duh pendeta, saya kok sengsara banget ya. Suami saya begini, anak-anak saya begini, istri saya begini, mertua saya begini, lingkungan saya begini." Saya mau beritahu, kita sengsara bukan karena masalah, tapi kita sengsara karena kita mulai jauh dari Tuhan. Kalau saudara mulai merasa sengsara, saudara mulai merasa semua orang menyakiti, mengecewakan saudara, saya khawatir persoalan utamanya bukan orang yang mengecewakan kita, tetapi persoalan utamanya adalah kita yang mulai jauh dari Tuhan. Kita sudah lama gak ke gereja lagi, atau mungkin kita masih di gereja, tetapi deep down in our heart, di dalam hati kita yang terdalam, kita tahu kita mulai jauh dari Tuhan. Kita gak mulai tekun melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita gak mulai jalani setiap firman-Nya dalam kehidupan kita. Jadi orang yang sengsara yang pertama adalah orang yang jauh dari Tuhan. Yang kedua saya pelajari siapa orang sengsara itu. Yang kedua saya pelajari orang sengsara adalah orang yang tidak dapat mengampuni. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun saudara pergi ke gereja, meskipun saudara baca Alkitab, tapi kalau hatimu penuh dendam, hatimu penuh dengan kebusukan, hatimu menyimpan kesalahan orang lain, tidak pernah engkau bisa mengampuni, sambil engkau berdalih dan berkata, "Pendeta, tapi kau tidak tahu apa yang telah dia perbuat dalam hidup saya. Pendeta, sangat sakit saya. Pendeta, saya sangat kecewa. Segala sesuatu dalam hidup saya telah rusak, telah hancur." Saudaraku, tidakkah kita lupa Roma 8 ayat 28 yang berkata, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi lewat hal-hal yang menyakitkan, lewat hal-hal yang melukai hati kita, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, belajarlah jadi orang percaya yang mengampuni. Suami istri, ayo mari saling mengampuni. Saudara-saudara yang mungkin pernah diomongin hal yang gak enak sekali sama mertua saudara, atau sama ipar saudara, ayo mulai saling mengampuni. Karena kalau tidak ada pengampunan dalam hati kita, kita jadi orang yang sengsara. Orang yang berjalan dengan dendam adalah orang yang gampang terserang penyakit. Orang yang berjalan dengan dendam
dendam adalah orang yang tidak pernah bisa hidup dengan damai sejahtera. Sementara orang yang hidup dengan dendam selalu hidupnya ditekan oleh segala penderitaan dan kesengsaraan. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, mari kita mulai mengampuni. Mungkin sudah berkata, tapi saya nggak bisa. Jawaban saya sederhana, Tuhan nggak minta kita bisa atau tidak bisa. Tuhan cuma minta kita mau atau tidak mau. Karena kalau kita mau, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk itu. Jadi ingat, orang sengsara adalah orang yang jauh dari Tuhan. Yang kedua, orang sengsara adalah orang yang tidak dapat mengampuni. Yang ketiga, saya pelajari orang sengsara adalah orang yang selalu menuntut kesempurnaan dari orang lain. Kalau kita selalu menuntut kesempurnaan dari orang lain, kita selalu harapkan teman-teman kita begini, kita harapkan saudara-saudara famili kita begini, kita harapkan orang tua kita harus begini, kita harapkan rekan bisnis kita harus begini, kita harapkan bos kita harus begini, kita harapkan bawahan kita harus begini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita menuntut dan mengharapkan kesempurnaan dari orang lain, maka kita jadi orang yang sengsara. Kenapa? Karena kita akan menjadi orang yang selalu kecewa. Kita selalu merasa bahwa kenapa ya kok orang gak bisa seperti yang saya harapkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak peduli apakah orang bisa seperti yang kita harapkan, tapi yang penting hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Itu kunci yang paling utama. Jangan pernah berusaha merubah orang lain supaya kita bisa menerima, tetapi berusahalah merubah hidup kita supaya kita bisa menerima dan diterima dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari siapa orang sengsara itu. Yang keempat, orang sengsara adalah orang yang tetap mau hidup dalam dosa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun dia ke gereja, meskipun dia pelayanan, tapi dia tetap tidak mau tinggalkan dosa sambil berdalih, ya roh memang penurut tapi daging lemah. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, mari kita tinggalkan dosa, karena dosa yang membuat kita menderita. Kalau kita tahu ini kebiasaan-kebiasaan buruk, kalau kita tahu ini jalan-jalan yang keliru, mari kita tinggalkan. Kita datang mendekat kepada Tuhan, karena hanya dekat Tuhan saja hidup kita akan berkemenangan. Ingat, orang sengsara bukan orang yang gak punya pekerjaan, orang sengsara bukan orang yang gak punya harta, tapi orang sengsara adalah orang yang jauh dari Tuhan. Orang sengsara adalah orang yang tidak dapat mengampuni. Orang sengsara adalah orang yang selalu menuntut kesempurnaan dari orang lain. Dan orang sengsara adalah orang yang tetap mau hidup dalam dosa. Kita tinggalkan jalan-jalan hidup kesengsaraan, kita berjalan di jalan kebenaran, dan kita akan melihat janji-janji Tuhan digenapi. Haleluya. Kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa sekarang. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang membutuhkan mujizat, membutuhkan kekuatan, membutuhkan jalan keluar, bahkan mungkin mereka yang hidupnya hari-hari sengsara. Bapa, berdoa Tuhan jamah, sehingga kami boleh lagi dekat dengan Tuhan, boleh mengampuni, boleh menerima orang lain apa adanya, dan meninggalkan segala dosa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga setiap kami boleh berjalan kemenangan. Oh, yang sakit Tuhan sembuhkan, rumah tangga Tuhan pulihkan, orang-orang muda diberkati, pekerjaan, tugas kami, dagang kami, usaha kami boleh senantiasa berkelimpahan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan Yesus selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.